sini kelompok kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pembahasan pertama yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, kami akan memberitahukan bagaimana sih membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah sebagai dalam ilmu pengetahuan Pancasila sebagai dasar negara. Negara tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteksnya, ilmu ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengembangan ilmu ini yang tidak berbasis pada Pancasila berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan atau ketimpangan sosial yang semakin melebar. Oleh karena itu, kita harus patuh dan taat dalam mempelajari bagaimana sih tantangan dalam Pancasila sebagai dasar negara di dalam nilai pengembangan ilmu kita sendiri. Ya, dan juga dalam menjelaskan tentang globalisasi dan nilai Pancasila. Nah, globalisasi membawa berbagai pengaruh di luar. Saya akan menjelaskan tentang tantangan globalisasi terhadap nilai Pancasila. Nah, globalisasi membawa berbagai pengaruh dari luar yang mungkin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya ideologi, budaya, serta perkembangan teknologi dari negara-negara lain dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda di ilmuwan Indonesia. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan tetap mempertahankan karakter bangsa maupun dari perkembangan dunia. Misalnya dalam bidang ekonomi dan teknologi, konsep kapitalisme seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Oleh karena itu, ilmuwan dan akademisi harus mampu mencari nilai global yang dapat diadopsi tanpa mengorbankan kepentingan bangsa. Selanjutnya, jika dalam pengembangan ilmu, salah satu nilai utama dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dunia ilmu pengetahuan, nilai ini harus menjadi pedoman dalam penelitian dan inovasi. Misalnya dalam bidang bioteknologi dan medis, eksperimen terhadap manusia atau hewan harus mempertimbangkan aspek etika agar tidak melanggar hak asasi makhluk hidup. Demikian pula dalam teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi harus dijaga agar tidak merugikan masyarakat. Dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar ilmuwan, pengembangan ilmu di Indonesia dapat tetap berorientasi pada kesejahteraan dan kemanusiaan. Perkembangan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan AI, robotika, atau bioteknologi membawa tantangan tersendiri dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Teknologi yang tidak dikendalikan dengan prinsip moral dan sosial dapat menimbulkan dampak negatif seperti pengukuran akibat automatisasi atau penyalahgunaan AI untuk kejahatan cyber. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan teknologi sehingga inovasi yang dihasilkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, pendidikan tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai aspek teknis ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab sosial. Nah, lanjut di slide ini peran pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila. Pendidikan memiliki peran utama dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia tetap berlandaskan Pancasila. Yang dimana itu contohnya, misalnya di kurikulum kita itu dosennya itu harus menjadi teladan dalam kejujuran dan kerjasama. Jadi dengan begitu pendidikan bisa mencetak ilmuwan yang cerdas dan berkarakter. Lanjut, kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang studi, sehingga mahasiswa dapat melihat relevansinya dalam dunia nyata. Contohnya itu misalnya dalam mata kuliah ekonomi. Jadi mahasiswa itu nggak hanya belajar tentang teori keuangan, tapi juga diajarkan betapa pentingnya keadilan sosial dalam distribusi sumber daya sesuai dengan nilai Pancasila. Lanjut, saat itu tenaga pendidik dan akademisi juga harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik, seperti dengan mengutamakan kejujuran dalam penelitian dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam kolaborasi ilmiah.
Jadi dengan demikian pendidikan itu dapat menghasilkan ilmuwan yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, jadi sumber historis yaitu perumusan Pancasila sebagai panduan ilmu. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan kegiatan yang lainnya. Nah, jadi para pendiri bangsa Indonesia memahami bahwa untuk membangun negara yang maju, ilmu pengetahuan harus berkembang dengan tetap menghormati nilai-nilai dasar Pancasila yang tadi seperti gotong royong, musyawarah itu. Misalnya pada masa awal kemerdekaan itu, kebijakan pendidikan dan pendidikan didorong untuk membangun kemandirian bangsa dalam berbagai bidang ilmu seperti pertanian, teknologi, dan kedokteran. Oleh karena itu, memahami sejarah perumusan Pancasila dapat membantu ilmuwan dan akademisi dalam menyesuaikan pengembangan ilmu agar tetap sesuai dengan visi para pendiri bangsa. Selanjutnya adalah sumber sosiologis keberagaman masyarakat sebagai basis ilmu. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Keanekaragaman ini menjadi sumber kekayaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar negara berperan dalam menyatukan berbagai perbedaan tersebut, sehingga ilmu yang dikembangkan tidak hanya bersifat universal, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Contohnya dalam bidang ilmu sosial, penelitian tentang keberagaman etnis dan budaya di Indonesia dapat menjadi dasar dan dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami aspek sosiologis bangsa, pengembangan ilmu dapat lebih relevan dan memberikan dampak positif yang luas. Ada juga sumber politis, kebijakan negara dalam pengembangan ilmu. Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam menyusun kebijakan negara, termasuk dalam bidang pendidikan dan penelitian. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendukung pengembangan ilmu yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Misalnya, kebijakan tentang riset dan inovasi harus memperhatikan prinsip keadilan sosial agar hasil penelitian tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan dalam dunia akademik tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti dengan mencegah diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan dan penelitian. Pancasila sebagai fondasi keilmuan berbasis kearifan lokal. Selain mengadopsi teori keilmuan, ilmu yang berkembang di Indonesia juga harus menggali nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama ada dalam masyarakat. Kearifan lokal yang berlandaskan Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan berbagai bidang ilmu. Contohnya dalam bidang pertanian, teknik bertani tradisional yang berbasis teknologi ekologi dapat dikombinasikan dengan teknologi modern untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menggali kearifan lokal, ilmu yang berkembang di Indonesia dapat lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya akan menjelaskan bagian hubungan Pancasila dengan ilmu dalam konteks demokrasi. Demokrasi Pancasila menekankan bahwa ilmu harus dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elit atau kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus dijadikan dasar dalam pemanfaatan ilmu agar tidak terjadi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan teknologi. Misalnya, dalam bidang kesehatan, riset medis harus diarahkan untuk menciptakan solusi yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar mahal. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam demokrasi keilmuan, ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Berikutnya, nomor 2 yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis, Pancasila lahir dari perjuangan dan pemikiran bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Baik, yang berikutnya adalah sumber politis, yaitu sebagai Pancasila menjadi dasar hukum dalam kebijakan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, implementasi dalam pendidikan, yaitu berupa kurikulum pendidikan yang harus berlandaskan Pancasila. Dan yang terakhir adalah
relevansi masa kini, yaitu menegakkan Pancasila tetap menjadi pedoman dalam era modern dan globalisasi. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yaitu yang pertama sumber historis, yaitu Pancasila lahir dari perjuangan dan pemikiran bangsa. Selanjutnya adalah sumber sosiologis, yaitu Pancasila mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Selanjutnya sumber politis, yaitu Pancasila menjadi dasar hukum dalam kebijakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya implementasi dalam pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan harus berlandaskan Pancasila. Terakhir, relevansi masa kini. Jadi kesimpulannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki peran fundamental dalam membentuk etika dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang ada, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, dengan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis, kita dapat lebih memahami bagaimana Pancasila terus relevan sebagai fondasi dalam pengembangan ilmu di era modern. Sekian dan terima kasih.